Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak 2C yang solih-solihat. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Guru dan masih dalam pembelajaran tematik. Nah, kali ini kita pembelajarannya masih di tema 1, subtema 1, pembelajarannya masuk ke pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu dapat memahami ungkapan terima kasih. Yang kedua, dapat menentukan nilai tempat bilangan dan menuliskan lambang bilangan 3 angka. Yang ketiga, dapat memahami pola irama sederhana melalui lagu peramah dan sopan. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya dulu. Kemarin kan kita sudah belajar. Ada yang masih ingat percakapan tentang antara Udin dan Mutiara? Ayo, tentang apa? Kalau isinya itu tentang Udin yang meminjam buku yang berjudul Bintang Lapangan. Ada yang ingat? Oh iya, ada yang ingat. Nah, di dalam percakapannya ada ungkapan terima kasih. Misalkan di sini ada kita bahas lagi percakapannya. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Sama-sama dik. Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Wah, hebat kamu, Dik. Nah, di sini boleh diperhatikan ada terima kasih ya, Kak. Nah, itu adalah disebut ungkapan terima kasih. Kapan digunakannya? Ungkapan terima kasih itu digunakan ketika apa? Yaitu yang pertama, ketika kita diberi bantuan oleh orang lain. Misalkan saat di rumah kalian mau mengambil buku di rak buku tapi yang bagian atas kalian tidak sampai, maka kakak kalian membantu mengambilkan buku tersebut. Nah, apa yang harus kalian ucapkan yaitu terima kasih. Kemudian misalkan di sekolah kalian tidak membawa pensil, kemudian teman kalian memberi pinjam untuk memakai pensil dia, untuk digunakan pensilnya. Nah, kalian boleh mengucapkan terima kasih. Kemudian ketika kita diberi sesuatu oleh orang lain, misalkan kalian di sekolah lupa membawa makan siang atau makanan snack untuk istirahat. Nah, ada teman kalian yang memberi kalian makanan, misalkan nih makan saja punyaku, aku membawa lebih. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika kalian diberi sesuatu oleh orang lain, maka kalian harus mengucapkan terima kasih. Kemudian ungkapan terima kasih juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kalian bisa sekolah, kalian bisa makan, kalian bisa hidup sehat, itu adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita mengucapkan terima kasih kepada Allah dengan cara mengucap Alhamdulillahirabbil alamin atau bersyukur. Nah, seperti itu ya. Sekarang Bu Guru ingin kalian mempraktekkan percakapan ungkapan terima kasih itu dengan ibu kalian atau dengan ayah kalian atau kakak kalian di rumah. Nah, misalkan ketika tadi kalian misalkan dibuatkan sarapan sama bunda pagi hari, atau misalkan diberi uang jajan sama ayah, atau misalkan dibantu mengambilkan buku oleh kakak. Nah, kalian coba praktekkan untuk mengucapkan terima kasih. Siap? Siap ya? Selanjutnya, di sini Bu Guru punya 2 gambar buku. Atau adakah di sini yang suka membaca buku? Ada tuh, ada beberapa orang yang suka membaca buku. Ketika kalian membaca buku, pasti kalian suka melihat sudah sampai halaman berapa nih saya membaca buku. Nah, kemudian atau kamu sudah sampai halaman berapa membaca buku? Nah, sama halnya di sini dengan Udin. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Nah, kita lihat angkanya. Punya Udin itu ada 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 1. Kemudian punya Mutiara itu ada 3 angka. Yang angka pertama yaitu 1, angka kedua itu
2 dan angka ketiga itu 1. Nah, kita lihat dalam bentuk balok bilangannya. Tadi punya Udin itu 21. 21 itu jika dibentuk dalam balok bilangan, yaitu ada 2 balok puluhan. 2 balok puluhan ini disebut dengan 20. Kemudian ditambah dengan 1 balok satuan. 1 balok satuan ini nilainya 1. Maka 20 ditambah 1 hasilnya menjadi 21. Nah, 21 ini kesimpulannya 21 ini terdiri dari 2 balok puluhan dan 1 balok satuan. 2 balok puluhan dan 1 balok satuan. Nah, 21 ini maka kita lihat dari bagian belakangnya. Angka 1 itu untuk menentukan nilai tempat bilangan ditentukan dari belakang terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada angka 1 di belakang. Nah, angka 1 ini disebut dengan nilai tempat satuan. Kemudian angka yang kedua dari belakang itu disebut dengan nilai tempat puluhan. Sudah paham? Kemudian tadi punya mutiara. Punya mutiara itu tadi halamannya berapa? Betul, 121. Nah, 121 itu jika dilihat dari balok bilangan yaitu terdiri dari 1 balok ratusan. 1 balok ratusan itu nilainya 100. Kemudian 2 balok puluhan itu nilainya 20. Dan 1 balok satuan itu nilainya 1. Maka 100 ditambah 2 puluhan ditambah 20, kemudian ditambah 1 menjadi 121. Nah, 121 ini untuk menentukan nilai tempatnya dimulai dari belakang terlebih dahulu. Ingat ya nak, ketika kita mau menentukan nilai tempat bilangan dimulai dari belakang terlebih dahulu. Paling belakang itu nilai tempatnya yaitu satuan, nilainya 1. Kemudian yang kedua dari belakang itu nilai tempatnya puluhan, nilainya 20. Angka yang ketiga dari belakang yaitu nilai tempatnya ratusan. Nah, nilainya 100. Sudah paham? Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran ini, coba dengarkan lagu Keramah dan Sopan. Nah, sudah selesai nyanyinya. Sekarang Bu Guru minta tolong diingat tugas-tugasnya. Tugasnya yaitu buku paket halaman 31 dan halaman 32. Selamat mengerjakan. Bu Guru tunggu ya laporan tugasnya. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.